perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ini adalah sebuah paradigma yang dibuat oleh para ulama ikhlas, ya, ulama Islam pada zaman dulu. Oke, halo guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma itu, pandangan itu, berdasarkan perspektif bagaimana keadaan hari ini yang seorang RiHardiji, seorang YouTuber sukses, seorang yang mempunyai penghasilan tinggi, menggugat cerai suaminya. Dan sebetulnya ini adalah sebuah kebetulan saja guys, sebuah kebetulan yang beliau punya kasus seperti ini. Tapi sesungguhnya paradigma ini, pengetahuan ini adalah berkaitan dengan semua orang dan mungkin bagian kalian semua yang mempunyai masalah yang sama guys. Bagaimana seorang istri, seorang wanita berani menggugat suaminya. Oke guys, tadi di depan saya katakan bahwa ini adalah sebuah paradigma yang berasal dari pandangan seorang ulama Islam. Maka dalam Islam sendiri disebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan ini adalah sama guys. Sama dalam hal apa bang? Ya, sama dalam hal pendidikan, sama dalam hal amal, sama dalam bagaimana dia memperoleh kekayaan. Karena dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya begini guys, bahwa bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan juga bagi perempuan juga ada bagian yang mereka usahakan. Ini adalah masalah pendapatan guys. Jadi kalau seorang laki-laki ketika mereka bekerja ya dapat uang, ya dapat harta, dan wanita juga sama, ketika dia bekerja maka dia juga akan dapat harta guys, sama. Oke, terus apa bang kaitannya dengan paradigma yang di depan tadi, bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak berani dengan suaminya? Ya, sebagaimana kita ketahui, kita pahami ya guys ya, bahwa seorang ulama dahulu yang masih belum zaman era sekarang ya, maka sebuah yang paling ditakutkan seorang ulama adalah bagaimana seorang wanita tidak solehah. Oke. Seorang wanita yang sudah bersuami tidak solehah. Bagaimana tidak solehah? Ya, seorang wanita yang menentang suaminya, seorang wanita yang tidak taat kepada suaminya. Bahkan yang paling tinggi, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya. Ini adalah yang ditakutkan ulama dulu, dan sebetulnya kita pun, dan aku yakin ya kalian juga sama, bahwa tidak menginginkan yang demikian. Oke guys, sehingga ketika ada sebuah ilmu yang mengatakan bahwa wanita yang bekerja dapat harta, laki-laki yang bekerja dapat harta, maka ketika seorang wanita belajar, ya, berpendidikan tinggi, maka kemungkinan dia akan bisa punya kemampuan yang melebihi suaminya, bahkan sama dengan suaminya, ya, itu juga tinggi guys. Artinya seorang wanita bisa memperoleh pendapatan yang besar, ya. Wanita punya pengetahuan yang besar, sehingga dengan modal, ya, pengetahuan yang besar itu, kemampuan yang banyak itu, terus dengan modal punya harta yang banyak, maka mereka akan sedikit-sedikit bisa menentang suaminya, sedikit-sedikit bisa keluar dari rumah. Karena apa? Yang mentang-mentang sudah punya, sedikit-sedikit bisa punya bargaining position, kemampuan posisi yang kuat untuk bahkan sampai ke menggugat cerai suaminya, karena sudah kuat, ya, harta sudah punya, bisa makan dan sebagainya. Oke, tapi sebenarnya ini pemikiran konyol guys, ya, konyol sekali. Karena alasan itu, maka seorang perempuan tidak baik atau tidak diperkenankan untuk sekolah yang tinggi, ya, untuk mempunyai kesempatan bekerja yang lebih mapan. Itu sebenarnya konyol sekali. Artinya itu bukan hari ini, bukan solusi guys, bukan solusi. Tapi bagaimana bang solusinya? Ya, solusinya adalah Islam sendiri. Islam itu sendiri. Seorang wanita dan laki-laki harus memahami betul, memang betul, ya, masing-masing mempunyai kesempatan untuk berusaha, untuk sekaya-kayanya, punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, punya rumah yang bagus, punya hak, silakan. Bagi mereka yang belum menikah, silakan, ya, itu bagus sekali.
Cuma ketika seseorang memasuki di jenjang pernikahan, nah ini yang membedakan. Maka disitulah ilmu dalam Islam ini harus dipakai, karena kita sebagai Muslim ya guys ya, maka harus dipakai. Maka sebetulnya kalau tahu duduk perkaranya, ya, seorang wanita yang kaya, seorang wanita yang pintar justru akan melanggengkan sebuah pernikahan, guys. Ya, itu kuncinya di situ. Ilustrasi yang paling mudah, yang sering kita semua sudah tahu, tapi barangkali kita semua lupa, ya. Oke. Bahwa ketika seseorang sudah menikah, maka yang punya kewajiban untuk memberi nafkah siapa? Seorang suami. Dan kita pahami dengan mudah bahwa nafkah itu artinya pemberian. Nafkah itu yang paling kita tahu ada dua. Yang pertama adalah nafkah lahir, ya, pangan, sandang, pangan dan papan dan semuanya, termasuk uang dan uang jajan dan sebagainya, semuanya, ya. Dan yang kedua nafkah batin. Nafkah batin adalah kebahagiaan, kebersamaan, kebahagiaan, selalu menemani, merasa tidak sendiri, diperhatikan, ya. Dan kebahagiaan yang tertinggi, nafkah batin yang tertinggi adalah, ya, kalian pasti semua tahu apa kebahagiaan yang tertinggi ketika pasangan suami dan istri. Ini artinya apa, guys? Ya, artinya adalah walaupun seorang perempuan ini kaya dengan uang, maka tetap tidak bisa menggeser bahwa kewajiban memberi nafkah adalah seorang suami. Sehingga ketika seorang perempuan yang kaya, punya kemampuan finansial yang tinggi, ya, tidak boleh melupakan suami, guys, tentang nafkah itu. Ya, artinya apa? Artinya seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri mempunyai kesempatan, ya, membantu kewajiban suami, guys. Dan di sini suami harus berterima kasih. Karena apa? Dari harta istri bisa dimakan bersama, untuk anak, untuk sekolahnya anak, untuk rumah, untuk pakaian dan semuanya, untuk kebahagiaan bersama. Ini suami harus terima kasih. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah keutamaan, bukan kewajiban seorang wanita. Keutamaan seorang istri sangat utama, karena istri membantu memberikan menjalankan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Boleh, bagus sekali. Tetapi guys, beda ceritanya, ya, beda ceritanya. Karena kekuatan finansial seorang istri, laki-laki berani kepada suaminya. Oke. Karena kekuatan seorang istri, maka istri menentukan segalanya. Tidak, tidak. Karena kemampuan finansial istri, maka istri jadi Tuhan. Nah, apa guys maksudnya jadi Tuhan? Ya, menghakimi suaminya. Ya, ketika suami berlaku salah sedikit aja, oh itu disuruh gini nggak mau, harus gini, misalkan, kita cerai, ya, itu namanya jadi Tuhan, ya, jadi Tuhan. Kasih 1000 alasan untuk suami, ya. Ketika dia melakukan sesuatu yang kurang benar misalkan, ya, kita peringatkan, ya. Dan memperingatkan orang ini karena orang ini sudah punya kepala, punya otak, ya, punya pemikiran, ya. Maka tidak semudah memperingatkan hewan, ya. Mereka punya pikiran, pasti punya alasan, ya. Ya, pelan-pelan dengan kesabaran, ya, dengan sabar. Misalkan, oh, nanti kalau suaminya melakukan yang salah menurut kacamata seorang istri, langsung divonis salah, langsung dikata-katain untuk kita minta cerai, ya. Enggak demikian, ya. Semuanya harus menahan dengan kesabaran, apalagi seorang suami dan istri sudah punya anak. Seorang istri harus ingat bahwa ini anak siapa. Siapa yang ya harus kerja berdua lah, ya, dan dia adalah bapaknya. Dan ini harus disyukuri, guys, ya, karena banyak orang yang tidak mempunyai anak, ya. Dan ini adalah suatu yang disyukuri, dan kekuatan finansial harus menambah kebahagiaan, bukan harus menambah berantakan. Coba bayangkan kalau kalian para istri tidak mempunyai kekuatan finansial, ya, tidak mempunyai pengetahuan yang luas, apa jadinya? Ya, semuanya akan mengikuti suami.
Dan alhamdulillah kalian telah diberi kemampuan finansial, termasuk Mbak Ricis, luar biasa, bagus. Gunakan itu untuk kebahagiaan kalian berdua, bukan untuk sesuatu yang kurang bahagia, akhirnya bercerai. Kasihan anak-anak. Semoga bermanfaat, guys. Ini adalah sebuah pandangan. Kalau salah minta maaf, dan tentunya konten ini kalau pemirsa kalian suka, saya akan membuat konten-konten seperti ini, dan semoga bermanfaat dan sebagai inspirasi untuk kita untuk lebih baik dalam punya pandangan, guys. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.